Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Satriani dari H1 Manajemen. Saya akan menjelaskan Ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah. Ada dua hal yang menghalangi manusia untuk mengenal Allah, yaitu maradu syahwat dan maradu syubhat. Maradu syahwat berkait dengan penyakit hati, rupa nafsu, serta perilaku yang tidak terpuji. Maradu syubhat, hal yang menimbulkan keraguan dan masalah akal logika. Untuk maradu syahwat dibagi menjadi 5, yaitu kefasikan, kesombongan, kezaliman, kedustaan, dan banyak yang melakukan perbuatan maksiat. Orang-orang fasik itu sebenarnya tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, dan mana yang buruk. Tapi tidak melaksanakan yang baik dan yang benar, melainkan melaksanakan yang batil dan yang buruk. Seperti firman Allah di surat Al-Hasyr ayat 19, artinya, janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi, kita jangan seperti itu, karena Allah tidak suka. Kita gak boleh sombong, karena kita di hadapan Allah hanya makhluk kecil, hina, dan tidak berdaya tanpa bantuan Allah. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, karena dosa yang paling parah adalah sombong terhadap Allah, menolak berserah diri, dan menyembahnya. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan Allah pula mengunci mati hati orang yang sombong. Orang yang zalim kepada Allah adalah tindakan dari dosa syirik dengan menyekutukan Allah. Karena angkuh dengan penyakit dengki yang ada di dalam hatinya, inilah yang menghalangi mereka untuk mengenal Allah Ta'ala. Ada juga firman Allah di Asy-Sajdah ayat 22 yang artinya berbunyi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya, sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Sikap pembohong atau pura-pura dan mengingkar terhadap ayat-ayat Allah, seperti firman Allah yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 dan ayat 10, yang artinya mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Orang yang dusta selalu menyebar permusuhan dan fitnah-fitnah untuk melemahkan kaum muslimin. Namun usaha mereka selalu gagal dan sia-sia. Hati mereka pun bertambah susah, sedih, dan dengki, sehingga yang benar dan jujur untuk menilai kebenaran semakin lenyap. Maka dosa yang diperbuat akan menumpuk dengan dosa yang lain, sehingga hati mereka menjadi mati, dan pasti akan terhalang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba jika melakukan kesalahan, maka akan tercemari hatinya dengan satu bercak hitam. Jika ia menghentikan kesalahan dan beristighfar, memohon ampun serta bertaubat, maka hatinya menjadi bersih lagi. Jika ia melakukan kesalahan lagi dan menambahkannya, maka lama-kelamaan akan menjadi hitam pekat. Inilah yang dimaksud dari ar-Ra'an, penutup hati, yang disebut Allah dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian,
Sebenarnya yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Yang kedua ada madras subhat. Madras subhat dibagi menjadi 4, yaitu kejahilan, keraguan, penyimpanan, dan kelalaian. Kejahilan atau kebodohan yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tersurat maupun yang tersirat, sehingga Allah mencela orang yang seperti itu di dalam Quran surat Al-An'am ayat 39, yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah orang yang pekak, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Ada juga ayat Allah Quran surat Al-Fatir ayat 37 yang artinya seperti berikut. Hal ini disebabkan karena sedikit ilmu pemahaman untuk mengenal Allah. Keraguan-raguan ini lahir karena sebab kebodohan. Mereka disesatkan oleh Allah karena keingkaran dan tidak mau memahami petunjuk Allah. Seperti orang munafik dan kafir, itu terhalang dari mengenal Allah. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya, sehingga datang kematian yang tiba-tiba. Orang yang semakin jauh dari jalan lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah dengan benar, tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunan Allah, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hati mereka keras seperti batu. Dan yang terakhir ada kelalaian. Orang yang lalai hanya mengetahui lahir saja dan kehidupan di dunia. Mereka tidak peduli dengan kehidupan di akhirat nanti. Seperti firman Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya berbunyi, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipengaruhkannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagian dari binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sekian penjelasan Ma'rifatullah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.